Oke, mata kuliah kita adalah birokrasi dan politik. Anda bisa menjadikan buku ini sebagai referensi. Kalian bisa membaca di perpustakaan atau juga membeli di toko buku maupun juga melalui fasilitas pembelian online, ya. Dan kisi-kisi pembelajaran yang ada di mata kuliah kita adalah berdasarkan kepada apa yang ada di dalam buku ini, sehingga kalian silahkan untuk bisa membaca, baik itu meminjam di perpustakaan maupun juga membeli di toko buku maupun juga secara online. Topik tentang birokrasi dan politik adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam area kajian ilmu politik dan pemerintahan, karena bagaimanapun yang namanya politik atau pemerintahan itu adalah seni di dalam mengelola, mengatur, memimpin negara. Dan untuk mengatur atau memimpin negara itu diperlukan adanya satu organisasi, perangkat, dan juga aparat yang menjalankan kebijakan negara, dan kemudian juga mengeksekusi kebijakan itu sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dari berdirinya satu negara. Nah, sehingga di dalam mata kuliah kita ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana birokrasi itu bentuknya, strukturnya, model rekrutmennya, dan juga bagaimana mereka menjalankan tugas, apa alat dan juga mungkin standar kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi birokrasi maupun juga birokrat itu sendiri di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari mata kuliah kita. Yang pertama, kalian harus bisa mengetahui seluk-beluk pengertian konsep sejarah dan juga tugas birokrasi yang menjadi lingkup dari pembelajaran mata kuliah kita ini. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan bisa memahami persoalan kompleksitas manajemen birokrasi. Jadi birokrasi itu adalah merupakan organisasi yang juga sama dengan organisasi lain, seperti juga perusahaan atau partai politik misalnya, atau juga organisasi sosial, organisasi massa. Akan tetapi birokrasi itu memiliki satu circumstances, satu lingkungan dan lingkup yang berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain. Sehingga dengan demikian ada kompleksitas-kompleksitas tertentu, complexity of management dari organisasi birokrasi itu yang juga harus direkognisi oleh mereka yang akan terlibat di dalamnya, maupun juga tentu saja oleh ilmuwan semacam kalian yang nantinya bisa memberikan perhatian atau juga menganalisis, mengkritisi dari manajemen birokrasi itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerangkan teori-teori birokrasi yang berkembang. Jadi birokrasi yang sekarang ini hadir di era modern atau di era digital telah mengalami berbagai macam perkembangan konsep yang signifikan. Sejak teori-teori birokrasi itu dibuat di abad 19, ya. Teori-teori tentang birokrasi itu berkembang dengan pesat seiring dengan perubahan-perubahan sosiologis dan juga perubahan teknologi yang dialami oleh umat manusia, ya. Sehingga tata cara, corak, value atau nilai karakter yang dimiliki oleh birokrasi itu juga berkembang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Nah, teori-teori yang mendasari terhadap perkembangan-perkembangan birokrasi itu wajib untuk kalian ketahui atau kalian kuasai, ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan mata kuliah ini adalah supaya kalian dapat mengetahui
dan menganalisis praktek reformasi birokrasi. Kalian harus mampu sebagai seorang ilmuwan, mahasiswa maupun juga nanti sarjana di dalam ilmu pemerintahan atau ilmu politik atau ilmu sosial itu bisa melakukan analisis terhadap bagaimana birokrasi dilakukan, lalu juga upaya-upaya yang dikerjakan oleh banyak pihak dalam memperbaiki kinerja birokrasi, apa kelemahan, kekurangan, dan juga mungkin lesson learned yang bisa diperoleh dari praktek tersebut. Ya. Lalu kalian sebagai ilmuwan itu juga harus mampu untuk menawarkan solusi atau alternatif yang lebih baik dari apa-apa yang sudah terjadi. Dan yang terakhir, mata kuliah ini diharapkan juga bisa membuat kalian berperan sebagai birokrat yang profesional pada saatnya. Ya, kalian nanti setelah lulus mungkin bisa jadi terlibat atau menjadi aparat dari birokrasi itu sendiri. Nah, ketika kalian melaksanakan tugas sebagai aparatur birokrasi, itu kalian harus mampu bekerja secara profesional, membanggakan bagi alma mater kalian, dan mampu menawarkan solusi-solusi yang terbaik di dalam memperbaiki keadaan di lingkungan kalian. Kalau bisa, keadaan lingkungan kerja kalian itu bisa meningkat secara drastis begitu Anda bergabung dengan mereka. Jangan sampai justru bergabungnya kalian dalam satu institusi membuat institusi menjadi lebih buruk, lebih jelek kinerjanya, atau tidak bisa mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh rakyat. Ya, ingat bahwa keberadaan birokrasi itu sendiri adalah merupakan alat negara yang dibiayai oleh rakyat, dan oleh karena itu harus bisa memberikan solusi-solusi, memberikan perlindungan, memberikan pelayanan, dan memberikan pertolongan kepada rakyat di dalam mencapai keinginan-keinginan yang diidealkan oleh mereka. Dan nanti di dalam pembahasan tentang mata kuliah birokrasi ini banyak subtopik yang bisa kita diskusikan, misalnya tentang bagaimana birokrasi dalam perspektif filosofis pemerintahan, bagaimana evolusi teori birokrasi yang tadi sudah sedikit kita singgung, lalu kisi-kisi tugas birokrasi itu apa saja, bagaimana keterkaitan antara birokrasi dengan politik, bagaimana reformasi birokrasi dilaksanakan, juga berkaitan dengan itu konsep privatisasi, salah satu model reformasi birokrasi adalah privatisasi, bagaimana kita mengendalikan birokrasi, dan juga yang paling mutakhir sekarang bagaimana aplikasi teknologi informasi di dalam tugas-tugas birokrasi. Kalau dahulu orang dilayani oleh birokrat itu secara direct, ya, berhadapan langsung. Nah, sekarang ini secara teknologi pelayanan itu bisa dikembangkan di dalam satu sistem. Ya. Jadi rakyat dengan birokrat tidak perlu harus bertemu secara langsung, tetapi melalui aplikasi teknologi informasi di dalam interaksi layanan. Nah, itu adalah hal-hal yang nanti akan banyak kita diskusikan di dalam perkuliahan kita. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang birokrasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari birokrasi itu. Ya. Secara literal, kata-kata birokrasi atau istilah birokrasi itu, kata birokrasi itu sendiri mulai diperkenalkan baru di abad pertengahan ketika terjadi revolusi Prancis tahun 1760-an, ya, oleh filosof Prancis yang bernama Baron de Grimm dan juga Vincent de Journay, ya, yang mengambil kata bureau yang berarti meja tulis di mana para pejabat pada saat itu bekerja di belakangnya. Ya. Jadi bureau itu sebenarnya arti literalnya adalah meja tempat pejabat bekerja. Biasanya itu kalau zaman dahulu mejanya besar-besar, ya. Lalu kemudian mereka menerima tamu, melayani publik itu dengan
atau di belakang meja yang besar tersebut. Nah, tapi itu kemudian dipakai istilah itu untuk sisi yang negatif, ya. Pada saat revolusi Prancis, kalian mengetahui, ya, terjadi ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa, ya, Raja Louis pada saat itu yang terlalu mendominasi, mengeksploitasi rakyat, tidak melayani secara ramah aparatnya, ganas-ganas, ya. Lalu kemudian dikritik oleh para penulis pada saat itu dan menyindir perilaku pejabat itu dengan kata-kata yang menjadi kiasan seperti Biro itu, ya. Bekerja tetapi dengan tujuan-tujuan bukan untuk melayani rakyat, tapi justru menjadi beban bagi rakyat. Nah, itu kemudian muncul istilah pasca revolusi Prancis, kata-kata seperti birokrasi, ya, dan seterusnya yang menggambarkan bahwa para pejabat pada masa itu di negara-negara Eropa pada umumnya adalah para pejabat yang bekerja seenaknya sendiri untuk mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan private mereka. Ya, sehingga kemudian pada saat itu juga muncul padanan-padanan misalnya public servant, ya, instead of birokrasi. Public servant itu adalah melayani rakyat, bukan melayani kekuasaan. Ya. Nah, itu adalah pengertian yang literal tentang apa itu birokrasi. Nah, memang dalam kenyataan practically speaking, kita itu di era modern ini hidup di tengah situasi yang tidak mungkin bisa lepas dari birokrasi. Sejak kita lahir sampai mati, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu sehari-hari sangat membutuhkan birokrasi. Karena kita hidup di dalam satu tata kelola negara modern, dan untuk mengorganisir negara tersebut dibutuhkan aparatur dan organisasi birokrasi, maka mau tidak mau kita sebagai rakyat ya harus berurusan dengan mereka ketika mengurus KTP, bayar pajak, pergi ke rumah sakit atau puskesmas, atau juga pergi ke sekolah, atau mengurus akte tanah, ya, atau perizinan-perizinan yang lain ketika kita melakukan kegiatan atau usaha dan seterusnya. Nah, sehingga menurut Etzioni, ini adalah seorang ilmuwan politik, dia menyatakan our society is an organizational society. We are born in organizations, educated in organizations, and most of us spend much of our working lives working for organizations. We spend much of our leisure time playing, and praying in organizations. Most of us will die in an organization, and when the time comes for burial, the largest organization of all, the state, must grant official permission. Jadi kita pada prinsipnya hidup di situasi di mana kita tidak bisa lepas dari organisasi, dan organisasi di dalam konteks publik tentu saja yang dimaksud adalah birokrasi itu, mulai dari kita lahir, bermain, ya, sekolah, berdoa, mencari nafkah dan seterusnya, sampai kita meninggal itu berurusan dengan organisasi yang bernama birokrasi itu. Nah, sehingga kadang-kadang karena birokrasi itu adalah satu institusi aparat yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, orang yang dibutuhkan itu kadang-kadang menyebabkan ya mereka itu lupa daratan. Mereka menjadi sombong, angkuh, merasa dibutuhkan, dan memperlakukan rakyat atau mereka yang butuh pelayanan dengan seenaknya sendiri, atau bahkan pada kasus yang lebih ekstrim banyak dijumpai para pemegang kekuasaan, aparatur, birokrasi itu meminta ya sesuatu imbalan di dalam pelayanan mereka, padahal mereka itu sebenarnya sudah diberikan gaji, ya. Sehingga ini ilustrasi kartun ini menunjukkan bahwa ada semacam egoisme
dan otoritarianisme, sikap perilaku yang otoriter oleh mereka yang punya kekuasaan terhadap orang yang membutuhkan jasa layanan mereka, ya, sehingga mereka bisa mengatur segala sesuatu. Kalau ada uang maka prosesnya bisa dipercepat, dan sebaliknya kalau tidak ada uang maka kemudian proses itu dilambat-lambatkan dan seterusnya. Kita juga sering mengenal deviasi sikap perilaku birokrat pada konteks yang lain, misalnya ya mereka melakukan rent seeking terhadap kekuasaan, mereka mengatur tender. Dengan mengatur tender itu mereka bisa mendapatkan benefit secara individu, apakah cash kickback berupa persentase nilai tertentu dari proyek yang diberikan, mereka dapat suap, ya, bisa jadi fasilitas-fasilitas yang menyebabkan mereka mendapatkan privilege secara private, keuntungan secara private. Ya, seorang kepala dinas, kepala kantor, institusi negara mengelola anggaran dalam hitungan miliar atau bahkan triliun, lalu kemudian mereka bisa mengalokasikan anggaran itu kepada para kontraktor, dan dari penentuan itu mereka bisa meminta sesuatu, apakah itu uang cash misalnya, atau bentuk benefit yang lain, bisa jadi diberikan rumah, layanan kesehatan, atau olahraga, atau juga mungkin golf, dan seterusnya. Lalu kemudian juga kita banyak jumpai, ya, kadang-kadang orang yang punya kekuasaan itu, kewenangan tertentu, itu mereka bisa mempergunakan kewenangan untuk mempermainkan orang as a simple matter of seeking happiness, ya. Ada orang-orang yang dengan kekuasaan itu merasa dia bisa mengatur-ngatur orang, mengerjai orang, membuat orang pusing, lalu membuat prosedur-prosedur yang rumit hanya supaya dia itu dihormati. Ada gila hormat di situ. Ya, belum tentu dia mengambil keuntungan secara finansial, tetapi bisa jadi dia mengambil keuntungan status sosial, ya. Kemana-mana naik kendaraan yang mengkilat, ya. Ketika ada orang antri, ketika ada orang butuh, dia tidak segera melayani, tapi membuat orang lain harus merasa sangat membutuhkan dirinya dan kemudian menghormati dirinya, ya. Jadi banyak sekali kita jumpai pejabat-pejabat yang seperti itu. Itu adalah sesungguhnya merupakan deviasi sikap mental yang buruk. Kalau ada pejabat yang dengar di dalam kuliah ini, maka saya menganjurkan supaya mereka bertaubat, jangan jadi pejabat yang memberatkan atau menyusahkan rakyat, ya, menunda-nunda pekerjaan atau menghambat orang kelancaran aktivitas kegiatan perizinan, pengurusan dokumen dan seterusnya, hanya semata-mata supaya dirinya itu dihormati orang lain. Nah, itu adalah sesungguhnya sikap mental yang menyimpang, ya. Pejabat itu harusnya sedapat mungkin bisa melayani orang sebanyak-banyaknya, senyaman-nyamannya, sesuka-suka mereka, artinya memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada orang lain, kepada rakyat, dan kemudian rakyat juga menjadikan hati mereka berterima kasih kepada apa yang dilakukan oleh pejabat itu tanpa harus memberikan sesuatu yang lain, ya. Oleh karena itu nanti kami juga berharap kalian para mahasiswaku, ketika kalian menjadi pejabat, jadilah pejabat yang melayani rakyat, bukan membebani. Jadilah pejabat yang rendah hati dan tidak mengharapkan penghormatan yang berlebih-lebihan, apalagi dengan cara membuat rakyat menderita, ya. Siapa saja yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menyengsarakan orang lain, sesungguhnya apa yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya. Ya, dia akan juga disengsarakan oleh perbuatannya tersebut di kemudian hari.
Ya, tapi sebaliknya barang siapa orang mau melayani orang lain dengan baik, maka pelayanan yang dia berikan dengan tulus ikhlas itu akan juga kembali kepada dirinya di kemudian hari, dan kemudian akan menyebabkan dirinya juga mendapatkan manfaat secara direct maupun indirect dari perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, kelak ketika kalian menjadi seorang pejabat, ingat kata-kata Pak Budi, jadilah pejabat yang rendah hati dan mau untuk melayani rakyat kalian dan bukan sebaliknya. Nah, di dalam konteks pengertian kontemporer, birokrasi itu adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji, ini menurut Hegel, Harp, and Breslin, aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintahan, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan. The bureaucracy consists of salaried officials who conduct the detailed business of government, advising on and applying policy decisions. Sehingga yang namanya birokrasi itu adalah merupakan organisasi yang di dalamnya ada aparat yang digaji dengan detail tugas pemerintah apa saja, ada tupoksi, ada SOP yang harus dilakukan, dan mereka memberikan nasihat serta melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan dari pemerintah. Nah, birokrasi yang sekarang, jangan Anda berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang ini terjadi begitu saja di negara-negara modern sekarang. Sesungguhnya corak dan kriteria serta nilai yang berkembang itu dipengaruhi oleh berbagai macam proses sejarah yang panjang. Ya. Kita harus mengakui bahwa birokrasi dimanapun sebenarnya itu sekarang ini, baik itu secara struktur atau nilai atau juga attitude atau bahkan regulasi dan peraturan-peraturan yang mengikat mereka, itu adalah merupakan hasil dari proses yang pertama adanya revolusi industri. Ya. Revolusi industri itu kan merubah khasanah hubungan antara penguasa dengan rakyat secara drastis. Kalau dahulu yang namanya kekuasaan itu mutlak oleh para raja, oleh para kaisar, lalu aparat pelaksana seperti birokrat itu hanya menjadi alat kekuasaan. Tetapi setelah masa revolusi industri itu ada proses demokratisasi, ya, kekuasaan tidak mutlak semata-mata di tangan raja atau kaisar, tetapi muncul konsepsi bahwa pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya. Sejak masa revolusi industri maka kemudian terjadi perubahan paradigma, status kedudukan dan fungsi birokrasi yang tadinya hanya melayani kekuasaan menjadi melayani rakyat atau public servant. Nah, kemudian yang kedua, variabel yang mempengaruhi juga adalah kolonialisme. Ya, kolonialisme ini menuntut adanya satu gerak organisasi birokrasi yang cekatan, efisien, cepat bertindak untuk melayani pelaksanaan kolonialisasi itu sendiri, dan kemudian menyebabkan negara-negara Eropa pada umumnya yang kemudian ini juga berkembang ke negara-negara lain harus menyusun birokrasi yang bisa memenuhi proses kolonialisme yang efisien itu. Termasuk birokrasi di Indonesia, ya, birokrasi kita adalah mau tidak mau merupakan warisan dari model birokrasi yang dikembangkan oleh Belanda pada saat menjajah kita. Nah, beberapa aspek dari birokrasi ala Belanda itu sebenarnya masih tetap melekat, ya, di dalam kultur, tradisi, konsep cara pandang birokrat kita sekarang, walaupun kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun, ya. Tapi karena kolonialisme, ya, satu dan lain hal, kadang-kadang birokrat kita masih menyepelekan rakyat, ya, masih sombong di dalam melayani, ingin dihargai, dihormati secara berlebihan, ya,
mengelola anggaran secara ugal-ugalan, dan seterusnya. Nah, itulah dua variabel, yaitu revolusi industri dan kolonialisme yang membentuk birokrasi kontemporer pada saat sekarang di hampir seluruh negara di dunia. Kalau kita bicara tentang bagaimana proses lahirnya birokrasi, maka kita mengenal adanya dua mazhab pemikiran. Yang pertama adalah mazhab kekuasaan dan yang kedua adalah mazhab kebutuhan dari rakyat. Mazhab kekuasaan memandang bahwa birokrasi itu dibutuhkan atau lahir karena adanya tuntutan bahwa penguasa yang kuat itu harus dilayani oleh para pembantu aparat yang cerdas dan dapat dipercaya atau loyal. Ya, misalnya ini pemikiran yang dikembangkan oleh Niccolo Machiavelli yang menyarankan bahwa kekuasaan yang efektif harus didukung oleh organ aparatur yang solid dan kokoh. Ya, oleh karena itu birokrasi itu lahir. Jadi aparat, organisasi, institusi, unit birokrasi itu lahir dari top down, dari atas. Kekuasaan butuh adanya organisasi intelijen misalnya, atau kementerian A, kementerian B, lalu mereka membentuk kementerian itu atas dasar kebutuhan kekuasaan. Sedangkan yang kedua adalah mazhab kebutuhan rakyat, bahwa rakyat itu membutuhkan pelayanan publik atau public service yang harus dijalankan oleh birokrasi, sehingga birokrasi itu lahir dan berjalan seiring dengan kebutuhan kolektif atau collective needs dari para anggota masyarakat terhadap jenis layanan tertentu. Jadi misalnya dahulu rakyat itu bisa mengelola membuang sampah sendiri-sendiri. Ketika populasi semakin banyak, lahan menjadi semakin crowded, semakin sempit, maka mau tidak mau mereka membutuhkan adanya institusi yang mengelola sampah, sehingga lahir misalnya institusi atau dinas kebersihan misalnya, ya. Sehingga dinas kebersihan itu lahir itu karena rakyat membutuhkan adanya unit pemerintah yang mengelola sampah atau mengelola kebersihan kota dan seterusnya. Ini adalah teori dalam mazhab kebutuhan rakyat. Nah, untuk kali ini kira-kira cukup seperti itu dulu pengantar kuliah kita. Nanti kita bisa sambung di kuliah yang kedua, ya, di topik berikutnya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.